mereka masalahnya udah berat kayak gitu, mungkin jadinya space untuk ngedengerin masalah orang jadi lebih diem gitu misalnya. Nah mungkin itu yang akhirnya menyebabkan kita gak cerita sama temen ya, karena takut kayak, ya lu mending ya. Kamu perlu ke psikolog ketika bahkan kamu udah ada pertanyaan kayak, aku harus ke profesional gak ya misalnya. Kita gak bisa ngubah masa lalu, kita gak bisa ngubah keluarga kita, tapi kita bisa ngubah sekarang kita mau berada di lingkungan yang seperti apa. Ketika opportunity yang bisa diberikan pada mereka dibatasin, padahal mereka udah berjuang dengan keras, cuman karena sistem yang gak mendukung, bisa jadi jadi sedih, jadi frustrated, wajar banget sih. Kalau scrolling aja gak apa-apa, tapi ketika kamu udah scrolling sampai kayak kamu udah waste 10 jam, sampai kamu misalnya mengabaikan sesuatu yang harusnya kamu kerjain gitu. Strategi coping itu bukan cuman dilakukan ketika kita udah stres berat, tapi bisa dibentuk, dijadiin ritme yang dibangun. Halo, aku Gustiani Dia, usia 27 tahun, saat ini merupakan psikolog klinis dewasa di Aditi Psychological Center. Sebagai psikolog tuh pernah capek gak sih dengerin cerita orang lain sampai lupa sama dirinya sendiri? Kalau capek, pasti pernah ada momen capeknya. Cuman kalau misalnya in terms of kayak ngedengerin orang, mungkin aku bisa ngebedain kayak ketika lagi ngedengerin orang sebagai teman atau keluarga, atau ketika ngedengerin orang ketika lagi jadi psikolog. Karena kalau misalnya cuman ngedengerin sebagai teman atau keluarga, mungkin aku bisa nyampein kayak kalau aku mungkin lagi gak punya energinya nih, terus mungkin aku lagi capek, lagi rasanya gak pengen ngedengerin dulu gitu, mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Tapi ketika lagi di hadapan klien, somehow tapi ada kayak semacam force-nya juga sih untuk tetap keep going meskipun misalnya lagi capek gitu. Apa yang harus dilakuin ketika misalnya lagi capek banget, terus ketemu pasien dan ceritanya tuh sangat berat? Apakah ini emosi negatif ketemu emosi yang lebih negatif lagi? Ngelakuin apa dan itu ngerusak gak sih diri sendiri sih? So far sih belum pernah kayak gitu, karena mungkin berusaha untuk ngebangun boundaries juga. Ketika mungkin klien itu pasti kan datang ke ruang konseling tuh dengan emosi yang cukup intens pasti. Justru di situ kan posisi kita untuk lebih ke mendengar ya. Jadi bukan untuk nambahin beban emosionalnya klien gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita menciptakan ruang yang aman juga buat klien. Meskipun mungkin deep down secara individu kita mungkin lagi go through something juga. Cuman kan balik lagi seperti yang tadi aku bilang ya, ketika udah di dalam ruang konseling, udah dihadapkan sama klien, itu tuh pasti udah ada profesionalitas yang harus kita jaga gitu. Kapan kita bisa, teman-teman psikolog itu bisa ngerasa gue capek banget dengan sisi profesionalitas ini dan akhirnya gue mau coping deh? Pernah ngalamin momen kayak gitu nggak? Capek sama profesi? Yes. Oke. Situasi, aduh ini negatif banget. Mungkin ada beberapa momen yang bikin kayak, kayaknya hari ini kayak gak siap praktek gitu. Misalnya pas pagi, itu mungkin pernah ya dialamin. Tapi untuk copingnya sebenarnya gimana ya? Stres itu kan juga bagian dari hidup ya. Maksudnya setiap hari aku juga ngalamin stres. Cuman sebenarnya cara aku untuk coping juga kayak tadi aku udah pernah ngomong ya sama kamu. Jadi kalau coping itu bukan sekedar way out ketika udah stres berat aja, tapi justru aku biasanya tuh berusaha untuk ngehandle supaya ketika dihadapin stresor gak berkembang jadi stres berat yang akhirnya ngeganggu kinerja aku gitu. Jadi biasanya dicoba untuk diregulate harian sih. Ada contoh nggak stres hal-hal kecil yang jadi pemicu stres untuk psikolog? Just life ya, kayak misalnya capek, terus mungkin macet, terus plan gak sesuai berjalan rencana gitu misal. Hal-hal kayak gitu aja sih. Pernah nggak hal kayak gitu justru ngerusak profesionalitas? Karena itu sangat lumrah untuk para pekerja-pekerja lain mengalami masalah itu, akhirnya moodnya berantakan. Tapi psikolog kan tugasnya lu harus stay in a good mood ya. Seperti tadi sih, aku selalu menempatkan diri aku ketika udah berada dalam ruang konseling itu jadi psikolog dulu gitu. Jadi tugasnya pada saat itu kan utamanya prioritasnya adalah untuk mendengarkan klien dan memberikan ruang yang aman gitu. Jadi aku biasanya kan sesi itu 45 menit ya. Jadi dalam 45 menit itu aku berusaha untuk gak melibatkan perasaan aku di dalam situ dulu gitu. Toh itu gak seterusnya, gak seharian banget. Nanti di rumah aku bisa ngeregulate lagi perasaan aku, cuman mungkin gak dibawa aja ke ruang konseling gitu. Psikolog tuh punya psikolog pribadi lain? Apa enggak? Punya, karena kan balik lagi ya, psikolog itu kan cuma profesi. Di balik itu kan ada manusia juga yang ngejalanin hidup ya. Jadi aku pribadi konseling juga ke psikolog ketika aku ngerasa butuh bantuan profesional, dan itu hal yang normal. Jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya dokter sakit, pasti kan ke dokter juga, gak nyembuhin diri sendiri, kayak nyuntik-nyuntik diri sendiri kan gak mungkin ya. Oke. Aku minta tolong dijelasin. Secondary trauma itu ada?
Oke, jadi maksudnya lebih ke ketika kita ngedengerin cerita yang mungkin menyakitkan, kita juga ngerasain traumanya gitu ya. Oke, baik lagi sebagai manusia kan pasti kita akan merasa juga ya gitu. Maksudnya ketika mungkin cerita klien itu, terlebih kalau misalnya relate sama apa yang pernah kita alamin juga, mungkin kita juga akan ngerasa sedihnya. Cuma yang biasanya aku lakukan sebagai psikolog itu, terlebih mungkin ini udah jadi bagi dari pekerjaan ya untuk ngedengerin traumanya klien atau pengalaman-pengalaman menyakitkannya klien. Tapi bukan berarti aku harus ngebawa itu jadi milikku gitu. Jadi harus ada boundaries juga. Meskipun cerita itu memang menyakitkan nih, bukannya aku nggak ngerasa klien itu nggak ngena ke aku ceritanya, tapi lebih ke aku memutuskan untuk nggak membawa lukanya klien menjadi milikku terus aku bawa pulang ke rumah. Sebenarnya udah clear kan, batasannya adalah tahu, oke, ini kapan gua sebagai psikolog, profesi sebagai psikolog, kapan gue sebagai manusia. Beberapa pertanyaan jawabannya tuh muter situ. Entah ada luka tersendiri nggak sih Kak, sampai kayaknya capek banget ya gue ada beban profesi ini gitu. Kalau itu enggak sih ya, soalnya maksudnya untuk berada di profesi ini kan bukan hal yang kita putusin singkat ya. Kayak pasti dari awal ketika udah memilih profesi ini udah tahu konsekuensinya juga. Dan lebih dari itu alasan memang ingin jadi psikolog adalah untuk memberikan ruang yang aman untuk banyak orang yang sekiranya butuh gitu. Dan aku sebenarnya senang sekali ketika dipercayai sama orang lain untuk membagikan hal yang mungkin sulit mereka bagikan ke orang lain gitu. Ada penyebab tersendiri kah sampai ngerasa aku mau ngasih ruang aman untuk orang-orang lain cerita? Oke, jadi lebih ke personal reasons ya, kenapa pengen jadi psikolog gitu. Sebenarnya kalau dari dulu aku suka sekali ngedengerin cerita orang. Kayaknya hampir semua alasan psikolog kayak gitu deh. Kayak suka ngedenger cerita orang sering minta advice. Tapi kalau alasan yang lebih personal, keluarga aku juga pernah dibantu sama psikolog gitu untuk akhirnya bisa keep going, lanjutin hidup gitu. Jadi menurut aku itu jadi salah satu alasan kayak aku juga mau ternyata punya impact gitu. Ternyata peran seorang psikolog tuh bisa sangat berdampak sekali ya buat individu atau buat keluarga misalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan sih kenapa akhirnya aku decide untuk pengen pursue jadi psikolog, mengenal semua konsekuensinya gitu. Aku mau nyoba ngasih satu tesis. Bener gak sih? Kayaknya sekarang mental health itu adalah sebuah industri. Karena bahkan banyak brand yang tap in ke satu tema ini. Menurut psikolog sendiri itu gimana? Oke, mungkin karena sekarang itu awareness tentang importance of mental health juga udah makin rame ya dibicarakan. Jadi pasti entah itu individu, brand untuk stay relevant itu adalah dengan menunjukkan kalau mereka juga aware nih sama isu yang lagi banyak dibicarakan gitu. Jadi memang gak bisa dipungkiri kalau akhirnya mungkin si isu mental health ini tuh akhirnya jadi komoditas atau mungkin kadang jadi dieksploitasi gitu, itu possible. Cuma kalau misalnya kita ngomongin sisi negatifnya juga, mungkin kan karena tadi isu mental health tuh udah sekarang gampang banget ya diaksesnya. Bahkan kadang tuh orang yang gak expert di bidangnya mungkin banyak ngomongin tentang isu tertentu gitu yang sebenarnya mungkin bukan dari dasar yang valid gitu. Mungkin itu yang akan jadi bahaya, terlebih kalau misalnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin untuk engagement misalnya kayak gitu. Oh, ada influencer mungkin atau brand banyak, tapi balik lagi kadang ketika kalau kita ngomongin sosmed ya kan bukan cuma yang ngasih kontennya aja ya, tapi kita yang mengkonsumsi juga perlu awareness. Kayak ketika kita konsumsi konten tertentu pasti harus kita proses lagi, terus perlu kita olah lagi gitu. Makanya mungkin itu possible, cuman nggak membuat akhirnya gerakan untuk make the issues important jadi nggak matters hanya karena mungkin beberapa orang mungkin menyalahgunakan isunya untuk kepentingan pribadi misalnya. Yes. It's still not nothing gitu. Ya, berarti kan yang tadi aku tangkap, kita mengamini ini bisa jadi industri dan sebetulnya nggak seburuk itu, karena biar gimana pun awareness-nya jadi meledak kan dan orang relate. Yang jadi problem tuh oke lah influencer brand bla 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 yang tap in itu di luar kontrol kita kan. Tapi kita bisa ngontrol self awareness-nya sampai tahu oh ya ini bener atau enggak. Menurut kakak apa fondasi dasar atau knowledge dasar tentang mental health, tentang psikologi yang semua orang harus punya, semua anak muda harus punya biar nggak kemakan jargon itu? Oke, mungkin aku mau point out dulu bahwa sebenarnya dengan wave isu sosial media itu hal yang baik karena berarti kita udah di fase kita udah punya kesadaran kolektif kalau isu mental health itu penting. Cuman mungkin memang kita perlu mahamin juga mungkin segala hal yang kita baca, segala hal yang kita pelajarin itu harus dicek lagi gitu. Jadi kita harus punya awareness banget sih sebenarnya dalam segala hal yang mungkin kita pelajarin gitu, yang kita temuin di sosial media, yang kita baca itu benar-benar harus diolah dan diproses. Kalau menurut aku sih itu yang penting, si awareness-nya gitu. Awareness bahwa
bahwa mungkin segala hal yang kita konsumsi atau kita dapat dari internet atau omongan orang gitu mungkin nggak sebenarnya langsung bisa kita telan mentah-mentah gitu, tapi harus kita proses dan cek kredibilitinya gimana. Berarti kan emang check and balance kan? Betul. Kita perlu itu. Cuma ketika awareness sebesar ini dan semuanya udah tap in dan kita harus mengakui banyak yang dalam tanda kutip ngaco ya. Dimana lagi anak-anak muda ini bisa ngecek, bisa ngebalances informasi yang masuk gitu loh. Mungkin bisa dengan psikoedukasi juga ya, bahwa ketika kita mau ngakses informasi berkaitan dengan isu kesehatan mental, kita perlu ngeceknya di mungkin account-account atau individu yang memang punya pengalaman di situ. Jadi mungkin kita perlu kasih tahu juga nih ke mungkin anak-anak zaman sekarang, ke masyarakat gitu, kalau misalnya mau cari informasi seputar kesehatan mental, mungkin baiknya ke orang-orang yang memang ahli di bidangnya misalnya. Pernah nemuin gak Kak satu stigma yang nempel gitu ketika anak muda ngomongin tentang kesehatan mental? Mungkin ini sih yang mungkin aku lagi sering dengar, kayak ngapain ke psikolog mahal, mendingan gini-gini aja gitu, yang ngelakuin apa tidak salah gitu. Terus kayak cerita terlalu jujur sama psikolog, totalnya dibawa ke RSJ misalnya kayak gitu. Oke. Jadi kesannya tuh kalau misalnya udah ke psikolog tuh itu ada sesuatu yang in a way menurut mereka jadi harmful jadinya, sehingga kayak mendingan gak usah deh ke psikolog gitu. Mungkin itu jadi agak berbahaya ya. Oke. Berarti konten-konten jokes dan bercandaan itu sendiri pun berpengaruh ke mentalnya. Depends kita persifnya juga. Oke. Mungkin dia bercanda kayak itu cara dia karena kita cope kadang dengan humor ya. Yes. Dan itu juga manusiawi sebenarnya. Cuman mungkin ketika kita ngebaca terus, jadi makanya balik lagi, ketika kita bersosmed itu sebenarnya yang aku highlight itu bukan ke yang beri kontennya aja, tapi cara kita ngepersifnya gitu. Jadi ketika mungkin kita ngepersif konten-konten kayak gitu, terus kita beneran kayak, iya juga ya, mendingan gue gini-gini aja daripada ke psikolog, ntar gue malah gini-gini lagi. Jadi butuh ada pemahaman lebih lah ketika kita konsumsi konten kayak gitu. Psikolog tuh pernah kena mental gak sih Kak? Kena mental? Kena mental kayak gimana maksudnya? Ya kan kalau orang normal ya, aku nggak tahu, non psikolog or something, kadang-kadang suka kebawa mimpi lah, karena dengar cerita orang dan problem-problem berhubungan dengan mental health-nya gitu. Oke, berarti ketika lagi dengerin cerita klien atau misalnya lagi ngadepin berbagai peristiwa umum aja nih? Peristiwa umum. Kadang-kadang semacam kita posting konten apa, terus ada netizen yang hate speech, itu kan juga bisa kena ke kita or something. Psikolog tuh pernah kena mental berurusan kayak gitu. Mungkin. Kakak sendiri? Aku nggak speaking mengeneralisasi psikolog ya. Maksudnya kalau misalnya aku secara pribadi, mungkin pernah ngalamin mungkin ketika beda pendapat ya sama orang, terus jadi kepikiran gitu. Itu pasti sih. Maksudnya itu kan hal yang manusiawi ya. Terus misalnya jadi kayak kepikiran terus, tadi salah ngomong nggak ya? Terus hal-hal yang kayak gitu lah. Kayaknya itu wajar aja sih sebenarnya. Oh, berarti psikolog juga kadang-kadang terkena mental. Karena kan balik lagi, psikolog itu cuma profesi, di dalamnya, di baliknya itu cuma manusia biasa yang juga punya perasaan tertentu, punya pikiran tertentu. Kalau dari semua klien yang pernah kakak temuin, by the way kita nyebutnya klien karena dianggapnya setara dengan psikolog ya, jadi bukan pasien or something kayak gitu kan. Disclaimer aja, di luar kapasitas saya salah itu. Yang aku mau tahu, apa sih perbedaan cara cewek dan cowok ketika datang ke psikolog? Kalau ini berarti based on experience aku ya. Kalau sejauh ini aku belum menemukan perbedaan yang mencolok ketika datang klien cowok atau klien cewek. Cuman mungkin beberapa kali untuk klien cowok mungkin cukup sulit articulate perasaannya atau pikirannya, mungkin karena nggak terbiasa membicarakan hal tersebut gitu ya. Sementara kalau misalnya klien cewek tuh mungkin bisa lebih ekspresif. Kadang mungkin dia udah nyiapin notes tentang apa aja yang mau dia ceritain gitu. Cewek lebih ekspresif ya? So far kalau misalnya klien yang pernah aku temuin sih, tapi nggak semua ya. Ada juga beberapa klien cewek pun yang nggak ekspresif dan masih kesulitan untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Jadi sebenarnya mungkin nggak cuma berkaitan dengan gender aja, tapi memang ada banyak faktor lain yang mempengaruhi juga gitu. Cuman mostly perbedaannya itu ya mungkin. Aku nggak tahu karena kakak salah satu spesialisasi salah satu di seksual bla 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 keluarga gitu kan. Apa pendapat kakak tentang akun-akun alter di media sosial? Akun alter? Iya. Maksudnya kayak ada sisi mereka yang pengen mereka tunjukin. Betul, dan kadang-kadang dekatnya dengan konten-konten seperti itulah.
aku nggak terlalu banyak memahami tentang itu ya. Cuman mungkin Alter kalau misalnya dari wordingnya sendiri kan mungkin dia ingin menunjukkan sisinya dia yang lain gitu ya. Mungkin dia rasa dari account itu akan lebih aman untuk dia. Aku nggak tahu sejauh apa mungkin itu dilakukan ya gitu. Jadi mungkin since aku nggak terlalu berpengalaman pembahasan itu, mungkin aku nggak bisa bilang banyak sih. Cuman mungkin itu as a way to express themselves dengan cara yang mereka rasa aman. Karena kan alter itu berarti mereka nggak nyebutin identitas mereka yang asli kan. Ada nggak sih Kak kasus yang sampai bikin mikir, wah gila ini orang problemnya gede banget ya? Kayak gitu. Banyak sih. Ada beberapa yang mungkin buat aku perlu berdiskusi juga sama rekan sejawat, harus banyak research lagi, baca-baca jurnal lagi. Tapi justru challenge kayak gitu cukup menyenangkan sih dari profesi ini. Gitu. Jadi cukup dinikmati juga. Cerita pasien tuh ada yang kayak gitu juga ya? Ini pasti sih. Ada nggak satu atau dua pengalaman pasien yang kayaknya kalau posisinya ditukar juga gue nggak bakal sekuat dia deh? Banyak dong yang kayak gitu. Bisa up atau confidence? Kayaknya gak bisa aku ceritain deh, tapi banyak. Intinya ada banyak banget permasalahan individu di dunia ini yang mungkin gak bisa kita imagine gitu. Tapi thankfully mereka bisa push through, dan bahkan mereka dengan datang ke ruang konseling aja itu adalah bentuk kekuatan menurut aku. Jadi meskipun mereka udah berhasil ngelaluin berbagai tantangan, pada akhirnya mereka ngerasa being vulnerable is okay, menunjukkan kerentanan is okay. Dengan aku pergi ke psikolog bukan berarti tandanya segala usaha yang aku lakukan secara mandiri selama ini tuh sia-sia gitu. Tapi justru adalah langkah baru untuk cari cara untuk akhirnya gimana menstabilkan keadaan misalnya kayak gitu. Aku mau mencoba melihat perspektif teman-teman perempuan. Kira-kira kenapa justru perempuan yang paling banyak nge-share konten-konten tentang mental health? Ini menurut kakak sebagai manusia ya, kita copot koridor. Aku nggak tahu ya, maksudnya intensi setiap orang untuk posting sesuatu itu apa. Cuman mungkin mereka pengen share awareness aja supaya lebih banyak orang terinformasi berkaitan dengan isu ini gitu. Karena kan balik lagi sekarang kan kita ngerasa isu mental health itu kan penting ya gitu. Jadi mungkin mereka nge-share ya untuk meluaskan lagi informasi yang mereka baru tahu, mungkin untuk bangun kesadaran kolektif lagi gitu. Jadi I think it's for a good cause. Nggak ada poin kayak harus kita akuin ada stereotip cowok lebih logis, cewek lebih perasa. Variabel itu tuh ada impact nggak sih ke mental health atau ke isu mental health ini? Mungkin ada, cuman mungkin aku nggak terlalu banyak mendalami perbedaan antara gender A, gender B gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya berkaitan dengan gendernya, tapi kan lebih ke budaya kita dalam mendidik gender tersebut kan berbeda. Mungkin lebih ke itunya ya, dari cara kita nge-shape seseorang dalam expressing themselves gitu. Mungkin itu yang lebih berpengaruh, karena sebenarnya ada banyak juga ketika misal contoh katanya kan stigmanya kalau laki-laki lebih sulit ya untuk ekspresin perasaan gitu, sulit untuk ngakuin kalau dia lagi ngerasa lemah gitu. Tapi ternyata mungkin ada beberapa yang dari kecil udah diajarin ekspresin perasaan itu nggak apa-apa. Menurut kakak gimana caranya seharusnya ya parenting ke anak perempuan, lagi kita ngomongin spesifik anak perempuan itu, biar mereka tuh punya kesadaran mental dan ya sampai besar tuh sehat lah secara mental? Oke, sebenarnya kalau dari itu lebih sesimpel mengakui perasaan dulu sih. Jadi kalau misalnya anak-anak gitu ya, maksudnya ada suatu hal yang buat dia nggak nyaman, itu mungkin diajarin untuk talk through, terus kayak mungkin untuk nge-scan lagi kayak misalnya sensasi tubuhnya gimana, yang dia rasain apa, yang dia pikirkan apa. Jadi lebih banyak pembahasan tentang itu, tentang apa yang dia rasa gitu, supaya dia ngerasa punya ruang yang aman. Karena kan pada dasarnya rumah itu kan tempat utama ya untuk kita membangun keamanan gitu. Tadi kakak mention tentang memulai dari mengungkapkan perasaan. Kenapa hal itu susah banget ya? Oke. Mungkin ada banyak faktor sih ya. Ada banyak sekali case di mana ketika dia ngungkapin perasaan tuh biasanya ada konsekuensi yang menyertai gitu. Makanya ketika sekarang dia berelasi nih, jadi hati-hati banget kalau ngungkapin apa yang dia rasa atau yang dia pikir. Soalnya ternyata dulu punya pengalaman kalau misalnya nyampein ini tuh, misalnya contoh dimarahin, atau mungkin ternyata dihukum, atau mungkin diabaikan. Hal itu kan gak nyaman ya, dan itu coba untuk dihindari. Kalau seandainya mereka udah terlanjur grow up dengan kondisi kayak gitu, anak-anak muda mungkin ya 20-an, 30-an, apa yang harus mereka lakuin?
Oke, untuk survive atau ya untuk keluar dari situasi kayak gitulah. belajar lagi. Karena kan sebenarnya kita punya dalam masa kini. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Kita nggak bisa ngubah kalau dulu kita nggak diajarin tentang itu. Tapi kan kita punya pilihannya saat ini untuk akhirnya belajar lagi. Kan nggak ada yang terlambat juga sih sebenarnya. Buat mulai kayak mengenali diri sendiri misalnya gitu. Jadi nggak masalah juga. The time you have now. Salah apa ya? Lupa. Pokoknya yang lo punya tuh cuman sekarang gitu. Masa kini doang. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang pengen ada yang diubah karena ngerasa ada sesuatu yang oh ini kayaknya perlu deh untuk dikembangkan gitu, maka do something about it. Do something about. Secara yang dialamin emang nggak pernah kelihatan ya? Apa tuh? Nggak terlalu kelihatan ya? Apanya? Cowok dan cewek ketika Mungkin karena aku pengalamannya yang belum banyak aja sih, jadi nggak bisa terlalu banyak melihat perbedaan yang mencolok gitu. tapi stereotip itu emang ada? Dari dulu sih kayaknya ya, bukan berkaitan dengan psikologi aja. Stereotipnya real atau enggak sih Kak? Karena aku tuh orang yang percaya stereotip tuh ada for a reason gitu. Karena banyak yang kayak gini jadi kita bisa mengeneralisir. Tapi karena balik lagi tadi sih, karena memang kan kita secara budaya memang dibesarkannya berbeda ya, caranya berbeda gitu. Jadi lebih ke itu sih yang berpengaruh, maksudnya specifically in Indo gitu kali ya. Mungkin karena kan dari kecil didiknya kalau laki-laki harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh nunjukin kelemahan, as if being rentan atau vulnerable itu tuh lemah artinya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak juga ya. Nggak juga, betul. Tapi kan dari situ gini, perempuan jadi ada stereotip, oke perempuan tuh harus dijaga, perempuan harus dilindungi, bla bla bla. Di satu sisi itu menguntungkan, nggak tahu menurut gue, karena mereka dapat posisi yang lebih aman. Tapi di sisi lain jadi kayak terbatas di cewek jangan gini lah, cewek jangan gitu lah. Itu bener gak sih? Atau kakak gak ngerasain itu? Aku sih tipikal gak mau membatasi sesuatu karena label tertentu ya. Jadi kayak if you're able to do it, just do it gitu. Oke, walaupun stigma dan stereotip itu di mana-mana menghalangi. Baik lagi, ketika akhirnya stigma atau stereotip itu jadi membatasi, kan itu jadi problem ya. Tapi kalau misalnya ketika itu cuman jadi kayak misalnya omongan gak enak gitu, mungkin itu bisa lebih di-endure ya. Oh, gimana omongan kalau misalnya stereotip atau stigmanya justru ngebatasin, kayak misal contohnya apa ya? Contohnya kalau misalnya mau berkarir di A, untuk role ini memang harusnya laki-laki aja gitu kan, tandanya membatasi. Jadi kita emang nggak bisa optimize lah gitu. Mungkin itu jadi problem jadi di situ. Atau as long as kita ternyata bisa, ternyata nggak ada batasan untuk itu, aku nggak terlalu ngebatasin juga sih secara pribadi ya. Iya. Dengan semua kejadian dan pengalaman orang yang numpuk ya, mungkin kita terbentuk dari luka-luka masa kecil bla bla bla. Strategi coping yang tepat itu gimana? Strategi coping yang tepat sebenarnya itu adalah gimana kita eksplorasi ya. Jadi sebenarnya setiap kita itu sebaiknya memang cari teknik yang tepat untuk cope sama tekanan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang banyak yang ngerasa coping itu dilakukan ketika udah stres, misalnya udah stres berat gitu. Cuman sebenarnya mungkin aku ingin lebih ke mengajak gitu ya, lebih ke ngajak kalau misalnya strategi coping itu bukan cuman dilakukan ketika kita udah stres berat, tapi bisa dibentuk gitu. Jadi dijadiin ritme yang dibangun. Jadi lebih ke biar kita bisa beradaptasi sama tekanan-tekanan yang kita hadapi setiap harinya gitu. Strategi coping itu bisa dibentuk dalam bentuk strategi coping itu kan sebenarnya lebih ke cara kita untuk memproses tekanan ya gitu. Jadi bisa dari cara apapun gitu. Mungkin dari ngelakuin hobi, terus mungkin nyiapin ruang untuk selalu kadang gini, kita kan suka mengaitkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki dengan diri kita. Betul. Gitu. Kadang itu kan suffocating banget. Jadi kita perlu nyiapin ruang di mana kita cuman bersama diri kita aja gitu. Misalnya ngelakuin apa yang hal apa yang membuat kita senang. Hobi atau sesimpel suka nggak nonton film atau series yang kita nontonnya udah berjuta-juta kali. Itu kadang cara yang aku lakukan juga karena misalnya aku lagi butuh sense of familiarity sama comfort. Jadi aku tonton series yang sebenarnya aku udah rewatch berkali-kali gitu. Karena itu bikin aku merasa nyaman. Karena sebenarnya cope ya. Cara kita cope dari tekanan yang kita alami ini di kerjaan misalnya. Kalau gini, situasi-situasi kayak gitu tuh, aku tuh kadang nggak tahu. Misalnya kita ada kerjaan, terus ke hobi atau ke nonton dan lain-lain. Itu tuh bentuk kita coping atau justru tak malah kebawa dan jadinya malah either makin down atau makin gak produktif. Aku ada ketakutan itu.
Oke, jadi kamu takut kalau misalnya nontonnya kelamaan terus malah jadi makin gak termotivasi untuk ngelakuin kerjaan ya gitu. Itu sih makanya tadi aku tuh sering banget berkali-kali ngomong tentang awareness ya. Kayak kita juga perlu aware sama ketika kita ngerasa oh ini udah cukup misalnya kita nontonnya, karena kita tahu ada tanggung jawab yang mau kita kerjain nih gitu. Sebenarnya butuh banget untuk mendengar tubuh juga sih, kayak sama apa yang kita pikirin sama apa yang kita rasain juga. Gimana Kak cara dapat awareness itu, terus gimana cara kita sadar gue butuh ini, gue udah berhenti di sini? Itu journey-nya lama banget sih kalau menurut aku. Pun aku sampai sekarang juga masih ngelatih untuk bisa lebih mendengar diriku gitu. Karena kadang kayak seperti tadi aku bilang, strategi coping itu kan bukan cuman way out, tapi adalah sebuah ritme yang dibangun. Contoh dengan misal rajin olahraga, rajin ngelakuin hobi, tapi kadang ada waktu di mana kita cuman butuh tidur doang, istirahat seharian misal. Jadi dengerin aja tubuhnya tuh lagi pengen apa. Misal contoh aku kemarin biasanya olahraga nih, tuh menurut aku as a way untuk membuat aku kestabilan emosionalnya terjaga biasanya. Tapi justru ketika aku lagi ngelakuin itu aku nggak nyaman atau aku nggak seneng gitu. Oh tandanya tubuh aku lagi minta aku rest sebelum tubuhnya yang decide lewat sakit. Karena kan kadang cara tubuh kita nyuruh kita istirahat adalah dengan ngasih kita sakit. Gitu. Jadi kita aware duluan sebelum kita sakit, kita kasih ruang dulu buat istirahat tubuhnya. Berarti seandainya gue lagi cuma mau scrolling media sosial, gue mau doom scrolling aja. Itu masih gak apa? Itu key-nya, doom scrolling. Oke. Kalau scrolling aja gak apa-apa. Misalnya kamu ngasih waktu, scrollingnya mau berapa lama. Tapi ketika kamu doom scrolling sampai kayak kamu udah waste 10 jam atau 5 jam. Sampai kamu misalnya mengabaikan sesuatu yang harusnya kamu kerjain gitu. Bahkan jadi misalnya lupa makan, makannya terlambat, terus gak mandi seharian misalnya. Kan itu jadi berbahaya ya. Nah kita aware aja ketika itu udah mengganggu keseharian, tandanya itu perlu kita adjust lagi gitu. Dan cukup banyak berarti Kak kasus yang ya orang doom scrolling berjam-jam sampai. Aku pun pernah. Iya dong, maksudnya kadang kan kita suka ada di kondisi kayak aduh gak mau ngapa-ngapain, terus kayak doom scrolling itu cara paling instan ya untuk bikin kita nyaman. Tapi ternyata kan dampak negatif juga banyak. Jadi mungkin kita aware, oke, mungkin kita masih kadang suka doom scrolling, bukan berarti tandanya kita harus benar-benar get rid of doom scrolling. Cuman mungkin misalnya dalam 1 minggu kita biasanya 7 kali doom scrolling, misalnya dikurangin perlahan, gak apa-apa, itu kan juga bentuk proses. Berarti media sosial tuh ke mental health sangat seberpengaruh itu? Pengaruh in what way dulu? Boleh tolong dielaborasi beberapa poin itu? Maksudnya apakah maksudnya sosial media ngaruh ke misalnya kita jadi kena mental nih ngelihat temen pencapaian gini-gini, hal yang kayak gitu, atau kayak ketika kita main sosmed lama-lama bikin kita jadi gak produktif atau yang kayak gimana? Sebenarnya lebih ke yang pertama, karena aku dari perspektif cowok ya. Kalau kita lihat, kayaknya cewek itu banyak yang ngelihat, oh ya nih beauty standar kayak gini, dan dia ngelihat, oh ya cantik tuh kayak gini, oh yang disukain tuh kayak gini ya bla bla bla. Jadi dia tuh insecure sendiri, berpengaruh sendiri, dan mencoba pengen jadi sosok yang dia lihat. Menurut kakak gimana? Jadi kita mau ngelihat sosmed tuh gimana sih dampaknya gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya aku sih sejauh ini melihat sosial media itu kan sebenarnya sifatnya netral ya. Itu kan cuma tools yang bisa akhirnya menentukan dampaknya itu positif atau negatif, itu cara kita nge-perceive konten yang kita konsumsi. Terus kita juga perlu adanya kesadaran bahwa setiap hal yang kita lihat di sosial media atau yang orang tampilkan di sosial media itu kadang cuma sepersekian persen, dan yang mereka izinkan untuk ditunjukkan ke dunia aja gitu. Jadi yang jauh lebih penting kan adalah proses kita di dunia nyata ya gitu. Dan cara kita, balik lagi, cara kita mau mengkonsumsi sesuatu dan cara kita mau ngeproses konten yang kita lihat gitu. Sebagai perempuan kayaknya tuh ada satu stereotip, walaupun dia dijaga, dalam tanda kutip ada cowok yang nge-provide, itu kan stereotip itu kan, tapi belakangan itu yang rame, cewek juga harus mandiri. Kayak di satu sisi lo dibatasin dengan stigma, cewek gak bisa bekerja dengan baik, cewek sangat moody, bahkan gak bisa ada posisi memimpin bla bla bla. Tapi di sisi lain kita harus mandiri juga, perempuan sebagai mandiri. Hal-hal kayak gitu tuh ngaruh ke mental health-nya mereka gak sih? Mungkin ketika ternyata opportunity yang bisa diberikan pada mereka dibatasin, padahal mereka udah berjuang dengan keras, cuman karena sistemnya nggak mendukung, bisa jadi sedih, jadi frustrated, wajar banget sih. Dan itu real. Ada perempuan-perempuan yang sepertinya capable, tapi nggak bisa naik ke posisi lebih atas karena... Kalau misalnya di dunia nyata, teman-temanku banyak yang ada di posisi seperti itu, jadi nampaknya itu real case ya. Di teman-teman psikolog ada problem itu juga? So far sih aku belum pernah nemuin itu ya. Atau mungkin ini tebakanku ya, kalau landasannya adalah stereotip tadi, karena psikolog itu dekat dengan tentang stereotipnya yang ditempel ke perempuan.
pendengar, Oke. perasa, bla bla bla. Jadi ditempel ke situ aja. Hmm. Tapi kalau industrinya adalah di teknik misalnya, yang pekerja kasar atau berhubungan dengan tangan, atau yang sangat logik di IT coding dan lain-lain, jadi nggak bisa naik. Ya kira-kira kayak gitu nggak sih? Atau Jadi maksudnya ada nature-nya dari genre tertentu yang Betul. mungkin dibutuhkan di bidang pekerjaan tertentu gitu ya. Bisa berpengaruh juga tapi not entirely kan gitu ya sebenarnya. kita suka ngeliat, oh ya lo harus self love, lo harus mencintai diri sendiri, bla bla bla. Itu lumrah banget kita lihat. Tapi jujur aja itu sangat susah, apalagi kalau kita nggak tumbuh di keluarga yang membiasakan itu. Isu fatherless sangat besar, bahkan orang tua toksik sangat sangat banyak gitu. Gimana caranya kita tetap bisa mencintai diri sendiri ketika masa kecil kita nggak mendukung? Seperti yang tadi aku pernah mention juga, pada dasarnya kan kita nggak bisa mengubah masa lalu kita ya. Cuman yang bisa kita mungkin lebih kelola adalah kehidupan kita saat ini. Ketika kita sadar ada beberapa hal di masa lalu yang mempengaruhi cara kita berelasi mungkin saat ini, cara kita berdinamika di kehidupan sehari-hari. Ketika udah muncul awareness itu, mungkin next step-nya adalah kita cari cara untuk mengatasi itu gimana. Baik lagi, kita nggak bisa ngubah masa lalu, kita nggak bisa ngubah keluarga kita, tapi kita bisa ngubah sekarang kita mau berada di lingkungan yang seperti apa. Mungkin kita mau cari komunitas seperti apa, kita mau lebih banyak misal baca buku yang kayak gimana, mengkonsumsi konten yang kayak gimana, yang sekiranya bisa mengubah pemahaman kita nih saat ini. Apa sih Kak bentuk sebetulnya trauma yang terjadi di teman-teman perempuan dan klien-klien Kakak yang perempuan, atau mungkin cerita klien orang yang nggak disadarin gitu, Yang nggak disadarin, yang telat disadari deh sama masyarakat lebih luas, masyarakat luas. telat disadari ya, apa ya, nggak ada satu hal yang khusus sih, tapi pastinya ada banyak banget yang akhirnya mungkin mereka ketika dewasa baru menyadari ternyata hal ini terjadi karena dulu tuh pernah mengalami ini atau terbiasa diperlakukan seperti ini misalnya. Cuman mungkin aku nggak bisa benar-benar pinpoint untuk saat ini karena case-nya ada banyak banget. Intinya sangat mungkin ketika dewasa baru menyadari ada pola tertentu yang ternyata dipengaruhi sama pengalaman masa lalu. Kapan teman-teman perempuan harus ke psikolog? Ini perempuan aja. Perempuan aja. Kalau misalnya aku bilang nggak harus perempuan aja, kayak as an individual, kamu merasa, as an individual kamu perlu ke psikolog ketika bahkan kamu udah ada pertanyaan kayak, aku harus ke profesional nggak ya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ketika kamu ngerasa ada keberfungsianmu sehari-hari yang mulai terganggu, atau mungkin kamu butuh profesional untuk minta saran mungkin, atau advice gitu. Mungkin itu adalah waktunya kamu pergi ke psikolog. Di mana Kak psikolognya? Teman-teman bisa pakai untuk konseling. Kalau misalnya teman-teman tinggal di area Jakarta, khususnya mungkin dekat di Kalibata atau Cempaka Putih, bisa book sesi konseling di Aditi Psychological Center. Tapi kalau misalnya di luar Jakarta pun pengen ngelakuin sesi konseling juga bisa banget, karena sekarang sesinya bisa online, jadi bisa dari jarak jauh. Hubunginya ke Aditi Psychological Center, Instagramnya aditi.psycenter. Mungkin ini nasihat untuk teman-teman yang takut mau ke psikolog tuh. Oke, yang takut? Buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk pergi ke psikolog, mungkin karena ada beberapa ketakutan atau mungkin masih ngerasa nggak nyaman untuk cerita sama orang yang teman-teman rasa belum pernah teman-teman kenal sebelumnya, nggak apa-apa banget. Psikolog itu adalah ruang yang aman untuk teman-teman bisa berbagi apa yang teman-teman resahkan. Kemudian kadang kita kan suka suka gak bisa ngelihat ya, ada blind spot gitu, dan justru kita kadang butuh bantuan untuk bisa ngelihat yang gak bisa kita lihat, dan mungkin profesional bisa ngebantu teman-teman. Gak cuman ketika teman-teman udah ngerasa terpuruk aja, tapi bahkan untuk membantu teman-teman menavigasi keresahan, terus mungkin masalah-masalah yang teman-teman rasa sulit untuk diurai, psikolog bisa membantu teman-teman untuk mengurai dan membersamai perjalanan teman-teman juga. Jadi jangan ragu untuk ke psikolog, karena psikolog adalah tempat yang menyediakan ruang aman buat teman-teman. Kenapa orang-orang tuh susah menjadi ruang aman untuk orang lain? Karena kan pada dasarnya kita semua udah punya masalah yang berat ya. Dan masalah itu bukan cuman sekedar ini ya, kayak faktor internal aja gitu. Terlebih sekarang ya, kalau menurut aku sebenarnya ada di poin pertanyaan kamu ya, bahwa kenapa anak-anak zaman sekarang kayak masalahnya berat banget. Jadi kayak mereka masalahnya udah berat aja, mereka masalahnya udah berat kayak gitu, mungkin jadinya space untuk ngedengerin masalah orang jadi lebih minim gitu misalnya. Jadi that's why bisa ke profesional yang emang wadahnya lah di situ gitu. Karena kan maksudnya kita kan hidup di dunia yang mungkin sistemnya tuh nggak berpihak pada kesehatan mental gitu. Jadi sistemnya mungkin belum ideal, tapi bukan berarti
Berarti ketika sistem itu belum ideal, teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Justru perannya psikolog adalah untuk membantu teman-teman membangun ketahanan diri, untuk mensupport teman-teman gitu. Jadi meskipun situasi nggak ideal, teman-teman tetap bisa membangun resiliensi juga. Kalau dari aku yang dicurhatin misalnya, Yes. susah buat kontrol, lu mah masih mending gitu doang. Nah, suara itu tuh. Nah mungkin itu yang akhirnya menyebabkan kita gak cerita sama temen ya. Karena takut kayak, ya lu mah mending. Ya. Berarti sikapnya harus kayak gimana? Sikap harus kayak gimana? Kalau kita yang lagi dicurhatin. Tapi itu tergantung ya, teman-teman itu bersedia atau enggak ngebangun kemampuan ini. Mungkin untuk bisa denger secara lebih aktif gitu, active listening. Terus mungkin lebih ke pakai compassion gitu. Kadang kita kan perlu ada penyadaran, setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing dan cara mereka menyikapi juga pasti kan beda-beda. Jadi kita pun nggak butuh dibandingin sebenarnya kayak tuh, let alone orang lain juga gitu. Makanya mungkin ketika kita ngerasa mungkin lagi nggak siap ngedengerin cerita teman, mungkin kita bisa bilang aja, sorry hari ini kayaknya lagi nggak bisa deh ngedengerin cerita dulu. Mungkin next time atau mungkin via chat dulu, nanti aku balas ketika aku ngerasa udah siap ngedengerin. Oke, It's siap. okay juga.